kita tetap akan mengulas topik-topik yang menarik yang sudah sempat kita review yang beberapa episode lalu ya. Kita masih ada tentang 1 episode lagi nih sama teman-teman. Kalau yang pertama kita mengulas tentang desain rumah Pak Arta ini secara keseluruhan. Kemudian episode yang lalu kita membahas tentang vegetasi ya. Dan episode yang kali ini kita akan membahas tentang sirkulasi. Oke. Pada waktu awal membuat pola seperti itu, ada tujuannya. Tujuannya selain sebagai estetika atau point of interest-nya dari satu bangunan ini, yang pasti kami juga membutuhkan sirkulasinya. Dalam artian sirkulasi di sini bisa melewati kita berarti sirkulasi udara saja, tapi juga sirkulasi cahaya. Sirkulasi cahaya Bisa masuk di antara pori-porinya sendiri dan dari bahan material kacanya seperti itu. Karena memang ada satu logika sederhana sih ketika kita ngomong sirkulasi. Ketika kita membuat satu celah, membuat tipis, kecil, itu udara itu terkompresi, dia menjadi dingin. Terus yang ini fungsinya di sini itu berfungsi sekaligus atap juga sebagai dinding juga ada yang berada di baliknya atapnya itu. Kenapa juga ya? Dan itu kita rangkai ya. Dan sifatnya yang masing ya, Ada rongga-rongganya. ini efek hidup juga. Betul ya. Baik. Ini dari luar. Kita dapat melakukan yang lebih Dalam. Kita sudah melihat dari backgroundnya yang dari roster ya, ini roster, kemudian ini pintunya juga ada kisi-kisinya. Ini juga sudah jarang kita jumpai ya di beberapa rumah-rumah Yang modern sekarang. kemudian ada, nah ini kaca krepia. Ini mungkin penjualnya aja sudah mulai jarang ya. Jarang ya. Betul. Saya terakhir menemui itu materialnya sudah dari bukan besi, Tembaga. Bukan. tembaga lebih bagus, dari plastik sama ini aluminium yang UPVC ya kalau nggak PVC salah. ya. Betul. Nah Gampangan. ini dan di episode pertama Mas Arta menyampaikan ini adalah juga sirkulasi ini. Jadi memang bahasa sirkulasi itu tidak harus jendela. Jadi variabelnya kita cukup harus bisa mengkayakan itu. Bahasa sirkulasi tidak harus jendela. Kita bisa lewat tadi dari depan pagar yang dari plat yang ini expanded bukan expanded. Kalau expanded perforated ya bahasanya. Sorry kalau logat saya tidak terlalu tepat Inggrisnya. Kemudian peletakan kaca-kaca tadi ya. Botol yang dari kaca. Kemudian vegetasi. Nah, mungkin pertama kita mau tanya nih. Kalau dari sini apa sih treatmentnya sebelum kita masuk di sini? Di sini kita lihat, kalau dari sini kita bisa melihat ada kolam. Tentunya Mas Arta ini ya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya mari kita korek bareng-bareng. Baik ya. Di sini fungsinya kolam. Fungsinya kolam mungkin menurut dari kami yang merancang di sini itu ada beberapa. Mungkin yang pertama berhubungan dekat dengan ruang tamu seperti ini bisa menjamu dari kita apabila duduk di sini sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar ini di sini, seperti botolnya, ada kolamnya, ada kisi-kisinya, pagarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kolam ini kan salah satu berfungsinya pertama sebagai reflecting pond, terus kedua juga sebagai untuk filter masuknya dari hawa udara, di mana yang dari udara yang dari luar bisa masuk ke di antara sela-selanya botol, masuk ke rumah
tapi masih ada ibaratnya pendinginnya yang- Radiatornya ya. radiatornya radiator airnya ke atas, kurang lebih seperti itu secara logika prinsipnya, kurang lebih seperti itu. Menarik ya, dari rumah ada cara kerja radiatornya, cukup dipikirkan. Terus jadi vegetasinya selain vegetasi taman, botol kaca itu selain jamuan visual ya, tadi membahasakan Jamuan visual ya. makanya kita tidak dijamu hanya dijamu secara visual Visual betul. sama hand sanitizer itu. Iya. Jamuan visual. Iya. Oke, kita sudah menikmati jamuan visualnya. Sekarang mulai lagi ke areal yang menempel di dinding sebagai partisi. Bisa dia sebagai roster, bisa dia sebagai masuknya di arah dalamnya, di krepiak dan kisi-kisi. Gimana, Mas Arta ini? Nah, ini kalau kita Ya, gimana? Nah, ini kalau semuanya pintunya ditutup di sini. Nah, meskipun ini ditutup pintunya, di mana udara Masuk, ya. udara bisa masuk ke sini. Atau cross ventilation-nya bisa masuk di sini. Nah, sehingga dengan mudah masuk ke dalam ruangan. Di mana pintu ini memang kesannya itu sederhana, tapi ada fungsinya. Pertama, fungsi memudahkan sirkulasi udara masuk dengan bebas. Kedua, untuk keamanan juga mesti bisa mengcover daripada yang bentuk yang masif gitu. maksudnya gimana, Mas? Dalam artian mengcover dalam artian biasanya kan kalau udah keamanan gini, yang kayu yang kaku gitu. Iya. Ya biasanya kalau yang di sini kan bisa kelihatan di sini. Oh. Nanti ada apa lah gitu. Bentar, kita akan coba. Lah, iya. Iya itu. Artinya tidak Nggak lurus langsung, ya, makanya. nggak bisa langsung, terutama untuk view-nya. Gitu. Memang ini ya apa solutif ya ini ya. Katanya Bu Tejo itu solutif. Ya. Solutif ya. Tapi ada di beberapa kalau di Malang nyamuknya banyak nggak kira-kira? Oh enggak kok, Enggak. dikit kok. Temennya yang banyak. Tapi ada beberapa yang suka dikasih ini ya, kasa. Kasa ya betul Kasa, ya kasa. ini. Ya. Tapi kalau kasa tentunya ini ya pembersihannya harus berkala, berkala, ya, harus karena berkala. adanya itu. Oke, yang ini. Terus tadi saya tak ganti setting tempat duduk ya. Nah, ini kalau di sini ya kita tahu ya kalau kisi-kisi bisa ditutup dan bisa dibuka. Dan juga ini juga bisa berfungsi sebagai jalusi ya? Jalusi untuk Sebagai safety, jalusi pengaman. untuk safety ini ya. Nah sekarang saya kepingin tahu nanti setelah kita masuk mereview yang di sini, kita juga melihat yang di baliknya. Di baliknya ya, ini untuk rongga udaranya. Jadi di area satu titik ini saja kita sudah bisa menemukan banyak hal ya tentang apa yang kita definisikan sebagai sirkulasi. Yang selama ini mungkin kita menghubungkan sirkulasi ini hanya dengan satu kata, yaitu jendela. Tidak harus ya, guys ya. Iya. Ayo Mas Arta, kita Ya, monggo. masuk ke ruang tengah ya ini. Ya, oke. Nah, kalau yang ini jendela. Ini jendela standar Pada umumnya. pada umumnya. Ini sirkulasi betul. 100%. Ini masuk Ya. Bisa masuk terus ke sini. ke atas di sana bisa. Ini sirkulasinya di mana ini? Saya baru tahu ternyata. Sirkulasinya di sini. Ini kalau bahasa kaca salib ya. Kaca biasanya. salib, betul. Kaca saliban, tapi dia tidak di frame. Kalau kita bisa ngelihat, nah di satu sisi ya, kameranya ikut. Nah, ini bufferless ya. Kalau ini tertutup, Ya. ini bisa dibuka satu waktu tertentu. Tapi kalau yang di sini, ini dia selalu terbuka ini. Iya. Dan dia tanpa frame, hemat sekali ya ini ya. Iya. Udara Aplikatif sekali dan hemat sekali. Ininya juga dari kaca.
Ini kacanya apa? Ada Sunblast. sunblast ya. Sunblast betul. ya? Nggak bisa kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Iya. Tapi ini yang menarik ini. Ada dua ini bertanda bahwa ini disewakan. Dan di sini ada jendela. Semua dari barang lama semua. Sebenarnya menarik. Ini pemasangan jendelanya. Engselnya Kayak casement kan? Sam? casement istilahnya, yang biasa dipasang di Aluminium. jendela aluminium. Dan ini dipasang di jendela kayu. Saya coba mas ya. Monggo silakan. Oh. Keren ya. Jadi dia bisa utuh ini ya. Nah, Dia bisa utuh. Tapi posisinya tidak di, kalau engsel biasa kan selalu menempel di sini. Kalau casement pasti di tengah. Menurut saya ini juga jadi keamanan karena kita nggak bisa lewat ya di tengah ini. Kita lewat sini juga seukuran saya yang tidak terlalu slim itu tidak bisa masuk. Ini yang di atas sirkulasi juga. Nanti bisa dilihat ke atas ini juga ada kerepiaknya juga. Kerepiak juga, iya, betul. Luar biasa. Yang ini. warna-warni juga. Dalam kamar mandi ada rosternya juga. Rosternya itu di bawah plafon atau di atas plafon ya? Yang di sini. Bentar. Kamar mandi. Itu di atasnya plafon. Di atasnya plafon. Iya. Jadi kisi-kisinya di dalam kamar mandi kan? di dalam kamar mandi ya? Iya. Oh, baik. Bisa langsung dilihat lah. Oke. Ini kisi-kisi juga. Nah, kita sampai di sini, kita coba balik di sini. Ada sirkulasi cahaya juga ternyata Iya. Oh iya. di dalam kamar mandi. Cahaya Oh. bisa masuk, udara juga udah Cahaya bisa bisa masuk juga. Berarti nanti coba di shoot ya tuh teman-teman ya, supaya bisa terlihat ini. Tadi kita cerita, nah ini Dari sini mungkin. nanti bisa ini produk tidak termasuk sponsor ya. Jadi nanti kita bisa di shoot bahwa di area sini adalah area Sini aja. atau kulkasnya butuh diambil. Misal diangkat ya. Nah, Oke, cukup. Jadi tembus ya. Kalau Tembus, ya. ini bisa ditutup. Kalau kita lagi nggak kepingin ditutup, udaranya berhembus dari sini. tetap ya untuk udara keluar masuknya di bawah bisa. Saya tuh inget kalau kita di Soekarno Hatta, Ya. AC-nya itu inletnya kan dari bawah ke atas ya. Ini ya. Nah, ini juga sama. Ini dari bawah ke atas. Ini. Menarik. Kita lanjut ke tahun kedua. Ini untuk sirkulasinya bisa ada celahnya juga di Iya, ini sirkulasi cahaya ya. kursi cahaya sama udara ada juga. Oh, udara juga? Itu di situ ada. Oh, ada juga. Oh ya. Di situ. I see, yang di situ ya. Dan itu masangnya nggak lubang gini, agak miring gini, sehingga air Supaya hujan, iya, air hujan, air hujan nggak bisa masuk. Secara gravitasi ya ini. Iya betul ya. Jadi ini lampu semesta yang dimanfaatkan. Ya cukup temaram karena saat ini kita musim hujan ya. Jadi sinar mataharinya cukup redup sehingga tadi waktu cerita ketika musim kemarau ya, musim kemarau mataharinya penuh, terik sekali, ini bisa berwarna area sini. Pantulan sinarnya. Jadi refleksinya itu bisa sampai ke warnanya. Kalau yang sekarang hanya temaram lah, warna-warna manja gitu, wam ya. Redup. Kita masuk ke ruang sirkulasi yang lantai. Wow, luar biasa ya. Ya pasti yang ini jendela juga, jendela bekas juga. Ini kita manfaatkan sebagai untuk almari kecil-kecilan, laci. Cross ventilasinya dapat. Nah, jadi ini bukan kaleng-kaleng, bukan visual saja.